Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil yalqah. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Kutaib buku kecil ya. Karya Syekh As-Sa'di, atau kalau dari segi kaidah tulisannya adalah As-Sa'di sebagaimana yang tertulis di buku kecil antum, tapi As-Sa'di ini kaidahnya. Sedangkan bahasa Arab tidak melulu ikut kaidah. Kaidah bahasa Arab itu adalah simai. Kalau ternyata ada simai itu yang kita dengarkan dari orang Arab langsung ngomong, maka itu kaidah yang paten. Bukan kaidah yang ditulis di buku. Karena yang ditulis di buku itu karya satu atau dua ulama. Sedangkan kalau simai itu ulama satu kabilahnya. Dan orang-orang Qasim menyebutkan As-Sa'di. Meskipun dari segi kaidah bahasa Arab harusnya As-Sa'di. Wallahu a'lam bishawab. Pembahasan ini adalah tentang wasailul mufidah fi masailil aqidah, hal-hal yang bermanfaat untuk bisa membantu kita bahagia. Jadi apakah yang datang-datang ini belum bahagia? Bukan berarti ya. Karena sejatinya seorang mukmin itu sudah bahagia sejak dia mengenal keimanannya. Ditandai dengan apa? Dengan tidak adanya hal-hal yang mengganggu permasalahannya. Kalau ternyata ada sesuatu yang mengganggu mentalnya, ada yang mengganggu permasalahan hidupnya, khususnya daripada perasaan, keyakinan dan sebagainya, berarti ada khalal. Ada sesuatu yang perlu diluruskan daripada pemahaman imannya. Atau ada yang perlu diluruskan dari segi pemahaman beribadahnya. Ujung-ujungnya kepada keimanan. Berarti ada yang salah. Itu yang perlu diluruskan. Seperti contohnya, poin yang pertama kemarin yang disampaikan oleh As-Sa'di, yang sudah kita lewati bulan lalu adalah beramal soleh. Maka beramal soleh ini bagi seorang mukmin adalah kewajiban sehari-hari. Bukan sesuatu yang digunakan untuk mencari kebahagiaan. Ya, kebahagiaan itu adalah salah satu kepastian setelah seseorang beramal soleh. Meskipun nggak bahagia, tetap disuruh beramal soleh kan gitu. Sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ketika mereka berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbaiat, mereka mengatakan as-sam'u wa ta'ah fil kasli wan nasyad. Siap taat tentunya di atas amal soleh dalam kondisi malas maupun dalam kondisi rajin. Ya, menunjukkan bahwa kalau memang ingin menjalani kehidupan yang nikmat dengan kenikmatan tauhid, ya harus siap selalu beribadah meskipun dalam kondisi malas sekalipun. Bukan musiman. Kalau lagi tinggi hype-nya, lagi FOMO-FOMO-nya ibadah, itu ikutan ibadah. Ibadahnya menurun, ya hilang juga. Nah, ibadah FOMO-an biasanya di awal Ramadan. Enggak pernah ada yang qiyamul lail, tiba-tiba qiyamul lail semua. Masya Allah, tarawih masjid penuh. Yang aneh, salat maghrib sepi, salat isyaknya rame. Ternyata mau tarawih. Bahkan mereka enggak mau terlambat salat tarawih. Salat isyaknya masbuk. Nah, itu kocak. Menunjukkan apa? Memang ya ibadahnya ketika lagi FOMO aja. Hype-nya tinggi. Lagi viral nih salatnya. Dan memang seperti itu karena tahunan ya. Dan banyak influencer yang menunjukkan. Nah, itu kan banyak yang seperti itu. Yang seperti ini fihi khalal. Saya sudah ibadah, kok terganggu ya kekhusyuannya dan sebagainya. Nah, bisa jadi salatnya bolong-bolong. Wallahu a'lam bishawab. Fasal yang kedua, sekali lagi fasal yang kedua ini pun sebenarnya adalah tanggung jawab seorang hamba. Meskipun dia sedang bahagia pun, meskipun dia tidak sedang gundah pun, poin yang kedua ini adalah salah satu keseharian yang menjadi keharusan seorang mukmin. Inilah yang ana maksudkan di awal tadi, seorang mukmin ketika dia memang mulazim fi imani, dia selalu menjaga keimanannya, dia udah pasti bahagia. Di mana dia nggak bahagia di dunia, di akhirat saja dia dijamin kebahagiaannya. Apa yang menjadi kegundahan kita kalau akhirat kita sudah dijamin? Sudah selesai. Berapa banyak orang-orang yang memang mereka menggandakan segala halnya untuk menjawab, saya ini mau ngapain? Ketika orang bekerja supaya dapat uang. Nah, setelah dia dapat uang, mau ngapain?
Ya, selama ini orang-orang yang mengukur bahwa kebahagiaan itu dari uang, rata-rata orang yang nggak pernah punya uang. Ternyata orang-orang yang sudah punya uang pun bingung gimana mereka mencari kebahagiaan. Buktinya banyak hiburan-hiburan malam yang sudah saya sebutkan juga bulan lalu, harganya mahal. Harganya mahal. Pernah di suatu maskapai penerbangan di wilayah Timur Tengah sana dan membolehkan minuman keras. Ya, tahulah antum ya. Tuan rumah Piala Dunia yang barusan. Ketika sampai sana, ada tempel beberapa di tempat, yaitu cukup tertutup, minuman-minuman keras. Yang mana di antara yang membawa, yang di rombongan belakang, itu harganya $900. $900 untuk sesuatu yang memabukkan. Dan $900 itu mahal, Masya Allah. $900 aja kebayang sama anak. Itu berapa bulan ya buat hidup. Ini buat sesuatu yang menghilangkan akal gitu. Manusia itu mulia dengan akal, kemudian dia hilangkan akalnya dan membayar mahal. Seperti ke tukang cukur, kita buang rambut indah kita bayar. Tapi itu masih masuk akal karena murah-murah 30.000 ya, nggak sampai $900. Menunjukkan apa? Mereka setelah punya uang, mereka nggak tahu mau ngapain. Akhirnya mereka mulai mengakses hal-hal yang berbahaya buat dirinya. Untuk apa? Untuk bahagia. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, karena banyak hal, salah satunya tidak tahu mau ngapain lagi. Kata bapak-bapak atau ibu-ibu kalau di hari libur, gabut nih, kan gitu ya. Masya Allah, emang sudah hafal Quran kayaknya. Sudah hafal hadis, sudah khatam itu kutubus sittah. Oh, nggak bisa bahasa Arab, oh berarti sudah selesai itu tafsir bahasa Indonesia. Bisa-bisanya ada gabut gitu kan. Orang yang mukmin, orang yang tahu bahwa waktunya itu dikejar dengan umur, ya dia nggak akan menyisakan waktu kosong. Pagi bangun langsung berangkat kerja, ya sudah disebutkan pekan lalu. Langsung pulang kerja, langsung kajian. Setelah kajian pulang tidur, besok pagi langsung kerja lagi. Seharusnya seperti itu. Karena umurnya pendek. Eman kalau ada waktu dia untuk santai. Sedangkan perjalanan dia menuju kerja, itu kan jihad. Pahala. Mencari maisha untuk keluarganya. Mencari ilmu. Jihad juga. Jadi meskipun kita hidup di zaman yang aman, kita jihadnya juga mati-matian gitu. Mencari nafkah. Nah, setiap waktu yang digunakan untuk memikirkan keluarga, itu kan infak. Dan sebaik-baik infak itu dikeluarkan untuk keluarga. Lalu apalagi yang membuat pikiran ini kacau? Ya, selain karena memang niatnya yang salah. Dia mencari nafkah tujuannya untuk mencari uang. Uangnya kurang, resah. Kalau seandainya dia mencari nafkah, tujuannya untuk nafkah dan maisha. Maisha itu penghidupan, nggak harus uang. Yang penting bagaimana keluargaku bisa hidup dalam kondisi halal. Ada salah satu nasihat di antara para salaf terdahulu, yang ini cukup menggelitik. Para ibu di zaman salaf, ketika mengantarkan suaminya bekerja, mereka selalu mengingatkan, kasbul halal. Harta halal ya suami. Ingat, ini istrinya ya. Istrinya galak dalam ketaatan. Kasbul halal. Karena kami siap lapar karena nggak ada rezeki di dunia, dan kami tidak akan kuat dengan laparnya di neraka. Jangan sampai kami memakan harta yang haram. Karena kami kuat untuk nahan lapar, tapi nggak kuat kami nahan lapar di akhirat. Itu Masya Allah, motivasi yang sangat tinggi. Nah, kalau udah dapat nasihat seperti itu dari istrinya misalkan, gimana nggak lapang suaminya berangkat kerja? Oh, berarti hasil hari ini nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Nggak seperti itu. Ikhwatul Islam, di sini disebutkan min asbabi daf'il qalaqin naji'. An tawatturil a'sab. Di situ sudah ada terjemahannya ya di kutip yang kedua, bab yang kedua. Termasuk di antara sebab yang bisa mengusir kecemasan yang muncul tiba-tiba di dalam diri. Wastighalul qalbi ba'dil mukaddarat, yang mana atau mukaddirat, hati ini tiba-tiba kepikiran dengan sesuatu yang merusak. Adalah al-istighalu bi'amalin minal a'mal. Nah, tadi ya, poin yang kemarin beramal soleh secara umum. Adapun yang ini adalah al-istighal bi'amalin minal a'mal, menyibukkan diri dengan amalan apapun. Menyibukkan diri. Karena sebagian orang memang ada yang kepalanya lebih cepat daripada gerakan tubuhnya. Sehingga ya akhirnya ketika dia mau tidur pun nggak bisa istirahat karena otaknya pikir terus. Nah, ini gimana salah satu obatnya?
menyibukkan dengan ketaatan. Ya, itu kaidah anak kecil dipakai ya. Anak kecil yang segera menjelang tidur tapi baterainya full, itu salah satu yang bisa mengganggu pola tidur anak. Gimana caranya? Dibikin capek si anak, dibikin main siangnya. Mana yang bermanfaat buat tubuh si anak? Olahraga, diajak jalan-jalan. Dia kecapean, tidur sendiri. Begitulah dengan kita. Bikin capek tubuh ini. Untuk apa? Untuk suatu ketaatan. Untuk mencari ketaatan. Menambah poin. Umur kita terbatas. Perbanyak ketaatan. Berangkat ke sana kajian, berangkat ke sini kajian. Masih ada kajian, masih ada waktu luang, berangkat. Nanti di ujung malam sudah capek, ya sudah tinggal istirahat. Kalau ternyata istirahatnya ternyata harus dijemput sama Allah Subhanahu wa taala, ya berangkat. Kan kita ini kan hidup cuma untuk nunggu meninggal toh. Bukan hanya orang tua. Bapak-bapak pensiun ini hidupnya tinggal nunggu meninggal, enak aja. Yang muda juga. Kita ini nunggu meninggal. Kita ini amalan kita hanya antara salat dan salat. Waktu kita itu cuma untuk nunggu salat. Setelah nunggu sholat apa? Selesai sholat, ya meninggal. Udah. Oh ternyata dikasih waktu lebih. Ya udah, persiapkan untuk sholat berikutnya. Siap meninggal lagi. Kalau nggak gitu, sholat kita nggak akan khusyuk. Jadi kan sholat kita itu seperti sholat terakhir. Kan nggak ada yang jamin kita sholat zuhur masih hidup. Ya udah dikhusuk-khusuk ini bekal terakhir. Ternyata masih hidup zuhur. Ya udah, kayaknya asar deh. Asar kok nggak masih maghrib? Oh maghrib deh. Siap-siap terus aja. Nanti ketika seseorang sudah terbiasa dengan mempersiapkan kematian, ya meskipun kita ya nggak ada yang berani menghadapi kematian sebenarnya ya. Cuman kan itu kan bukan tentang berani dan nggak berani. Berani nggak berani, diundang aja nggak. Tahu-tahu kan datang tamunya kematian itu. Ya kita siapkan. Kata Nabi SAW, al-kayyis, orang yang cerdas. Kayyis itu orang yang memang kecerdasan seorang hamba adalah ma'a'adda lima ba'dal maut. Ketika seseorang itu menyiapkan sesuatu setelah kematiannya. Nah, setelah dia menyiapkan tentang apa yang akan jadi kematiannya, apalagi dia sudah fokusnya mencari harta. Qadra ma yuqimna sulbahu. Cukup, yang penting dia bisa tegak punggungnya. Dan punggung anaknya, punggung istrinya. Ternyata untuk tegaknya punggung ini membutuhkan pekerjaan yang membutuhkan pendidikan misalkan bertahan. Tegaknya punggung di Bekasi nggak seperti tegaknya punggung di Jember ya. Tegaknya punggung di Jember bangun tidur juga sudah bakal tegak. Kalau di Bekasi enggak, harus bersaing dengan mobil-mobil tetangga kan gitu. Dipersiapkan pendidikan agar orang-orang ini bagaimana anak ini bisa kira-kiranya sekolah untuk mencari hal-hal yang bisa menegakkan punggungnya. Ternyata sekolah ilmu agama itu mahal, ya. Tegakkan lagi punggungnya. Anak-anaknya tegak punggungnya, bapaknya yang udah mulai minggir-minggir ya. Kok mahal ya SPP. Ala kulli hal. Nah, menyibukkan dengan ini semua, ini yang dimaksudkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, al-istighalu bi'amalin minal a'mal aw ilmin minal ulumin nafi'ah, atau menyibukkan dengan ilmu yang bermanfaat. Dan kita tahu ilmu yang bermanfaat ini sangat besar kaitannya ketika apalagi kita memberikan manfaat itu kepada orang lain. Bisa jadi jariyah. Ternyata sedekahun jariyah butuh bekal yang banyak, butuh dana yang besar. Dari fadlullah yu'tihi man yasha. Yang mana ternyata tidak semua orang mampu bersedekah dengan sedekahun jariyah. Biasanya yang sedekah jariyah ini mahal. Ada yang murah tapi biasanya jangka pendek. Nah, yang panjang susah. Ya, yang paling panjang dan gratis ilmu. Sedekah ilmu. Maka kita banyak-banyak mencari ilmu nafi'. Bagaimana kita akan bersedekah ilmu yang bermanfaat kalau kita tidak berilmu? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu, tidak memiliki sesuatu, tidak akan memberi. Itu kaidah Arab. Maka kita perbanyak ilmu yang bermanfaat, serahkan ke orang-orang setelah kita. Ketika mereka beramal dengan itu ilmu yang akan membuat pahala kita akan ngalir meskipun kita nggak ngapa-ngapain. Lah, ketika kita nggak ngapa-ngapain ini ngapain? Mencari ilmu yang bermanfaat lainnya. Dapat ilmu yang bermanfaat lainnya, diajarkan lagi ke orang lain. Gitu terus. Makanya kita lihat beberapa da'i asatidah yang ketika mereka pulang dari ilmunya, mereka langsung ke sana kemari, langsung sampai puluhan tahun. Ngajinya, mondoknya 3 tahun. SMA-nya 3 tahun. Ngaji setahun, 7 tahun. Kuliahnya 4 tahun. Mungkin kalau S2 ya 8 tahun. Tapi ke sana kemarinya bisa sampai 20 tahun, 30 tahun menjelang wafatnya. Kenapa? Karena motivasi yang ditemukan dari ilmu yang bermanfaat adalah
Biar ilmu tadi semakin bermanfaat, ya diajarkan. Kalau nggak diamalkan, ya diajarkan. Kalau ngamalin doang, ya umur kita dan kemampuan kita sebanyak apa? Di antara ilmu yang tidak semuanya orang bisa mengamalkan adalah haji. Nah, ilmu haji ini kalau nggak bisa diamalkan, dia akan segera ngilang. Akan hilang. Buktinya berapa kali kita manasik haji sejak TK? TPA manasik haji kan? Ada loh manasik TPA, Masya Allah masih TK atau SD ada manasik haji sampai Ka'bahnya dibikinin hitam. Anak pernah lewat ada orang yang sedang manasik haji. Dalam hati anak yakin dia akan segera lupa setelah pulang dari sini. Karena ritual itu nggak akan ingat sampai dia mengamalkannya. Bahkan ketika kita menghafalkan mulakhas fikih atau kitab fikih, kitab haji, ustadznya pulang, anak yakin pulang, yang pulang juga lupa. Kapan dia ingat? Ketika dia murojaah menjelang berangkat. Ketika dia berangkat sekali beramal, insya Allah ingatannya akan beberapa tahun ke depan akan ingat. Berarti apa? Ilmu itu harus diamalkan. Nah masalahnya masa ya setiap belajar haji harus ngamalin? Harus bayar froda terus dong. Mudah-mudahan aman lah ya. Ya berarti yang jauh lah, yang 20 tahun ke depan. Masalahnya nggak semuanya orang mampu. Ya berarti bagaimana? Mengajarkan. Jadi apakah salah manasik haji anak-anak tadi? Ya mungkin itu untuk memfasilitasi para gurunya murojaah. Dan guru itu akan lebih hafal mungkin dengan ilmu yang dia ajarkan daripada apa yang dia amalkan. Nah, ketika dia nggak bisa ngamalin, ya udah ngajarin. Itu salah satu tanggung jawab ilmu. Di murojaah, ilmu-ilmu kita yang sudah kita pelajari tahunan, ngaji sudah bertahun-tahun. Nah, ilmunya itu kemana? Apakah tersisa di buku catatan yang sudah nggak pernah kita baca lagi? Berarti faedahnya sudah berkurang. Atau malah sama sekali sudah nggak kita ingat. Apa yang kita pelajari 10 tahun yang lalu dengan Ustadz Fulan. Atau ketika ada undangan, ayo belajar kitab Ushulus Tsalatsa. Saya sudah pernah belajar itu Ushulus Tsalatsa 2 kali khatam. Masih ingat gak itu kitabnya apa? Membahas tentang apa? Itu kan membaca tentang 3 pertanyaan alam kubur, man rabbuk, man nabiyyuk, wa madinuk. Udah itu doang. Padahal kan pembahasannya itu banyak, dalil-dalilnya, penjelasannya, syubhat-syubhatnya, jawaban di atas dalil, di atas syubhat-syubhat orang yang mempertanyakan 3 hal tadi. Banyak hal. Nah, cuman berhentinya di mana? Di buku. Kalau diajarkan akan semakin bermanfaat. Nah, itu cukup sibuk loh, cukup mengambil waktu. Maka hal-hal yang berkaitan dengan kesibukan tadi, mencari amal soleh, yang itu nanti ada faedahnya, mencari ilmu yang bermanfaat, yang itu mengambil waktu, fokus, dan juga mengambil segala hal dari diri kita, itu akan menjadikan hati itu tenang. Karena hati itu akan kosong dan cemas karena punya banyak waktu untuk kosong dan untuk cemas. Jangan dikasih waktu untuk cemas. Dan ini banyak kasus, diantaranya adalah orang-orang yang akhirnya bunuh diri karena kecemasan. Semakin dia cemas, semakin dia ngurung diri di dalam kamarnya. Bahaya. Karena manusia itu umat sosial. Waswasil khannas, bisikan-bisikan syaitan, itu datang justru ketika dalam kesendirian. Ya meskipun dalam keramaian, dia juga dibisikin. Tapi keimanan seorang hamba mukmin itu akan semakin bertambah ketika dia berkumpul dengan orang mukmin yang lainnya. Ketika dia sedang diserang oleh syaitan dengan was-was yang banyak, ada orang yang banyak kepikiran, bisikan-bisikan di kepalanya, justru dia memilih untuk menyendiri, tidak memperkuat dirinya dengan orang-orang yang beriman di sekitarnya, tidak menyibukkan waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya akhirnya justru malah semakin overthinking. Semakin overthinking. Bisa diambil gambarannya, jangan kan orang-orang stres ya. Kita saja, kalau WhatsApp-an sama tetangga, atau sama teman, atau teman grup, ada aja satu pesan yang kita baca dengan nada kita sendiri, kemudian kita emosi. Kok nada bicaranya kayak gini nih? Ini tulisan gak ada nadanya. Pernah gak seperti itu sama teman? Kalau belum pernah, berarti belum akrab sama temannya. Karena semakin akrab sama teman, semakin banyak konflik. Sok-sokan kita bisa membaca nadanya gitu. Mau bukti? Teman yang paling akrab siapa? Suami. Suami nulis, oh ya. Kok jawabnya gitu sih? Lah? Pak, jadi gini nggak? Enggak. Loh marah? Loh saya sudah baca nadanya. Nggak ada. Ini pesan bukan ringtone gitu. Bisa overthinking. Tapi ketika ketemu, selesai, nggak ada masalah. Kenapa? Karena positif vibes sih orang bilang ya. Orang mukmin dalam interaksi itu memberikan ketenangan. Sedangkan kita emosi tadi dari pesan
Kita kan berkeluh dengan pikiran kita sendiri. Jangan-jangan dia marah. Kok dia nadanya kencang? Itu seudon kita sendiri. Kita berputar dengan pikiran kita sendiri, akhirnya tiba-tiba marah. Itu salah satu bentuk kesetresan. Jadi sebenarnya kita semua itu stres, Pak. Cuman malas aja keliling komplek. Alhamdulillah karena malasnya kita keliling masih dipandang waras. Kenapa stresnya? Karena sibuk dengan pikiran sendiri. Anak sekolah, suami bekerja. Nah, ini yang banyak sering terjadi adalah para ibu. Sehingga tolong bapak-bapak ketika pulang, ketika mendapati pelampiasan dari istri sesuatu hal yang tidak pas, itu bisa jadi peluapan stres karena istri sendiri di rumah. Ya bisa carikan teman. Mungkin adiknya yang sekolah gitu kan. Anak yang pertama sekolah, nah carikan adiknya. Biar ada teman di rumah. Stresnya ibu, berantakannya rumah itu jauh lebih baik daripada stresnya ibu sendirian di rumah. Atau carikan komunitas. Jangan diartikan teman yang lain ya Pak ya. Antum sangat mudah termotivasi kayaknya. Nah itu perkumpulan kaum mukminat itu salah satu bentuk manfaat dari berkumpulnya para suami dengan orang-orang yang soleh adalah menyediakan istri-istri solehahnya para suami tadi berkumpul, mereka punya komunitas. Biarkan mereka dengan komunitasnya. Itu demi cara untuk mereka memanfaatkan waktu mereka, menyibukkan pikiran mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, dan ini sebenarnya solusi ini untuk muslim dan non-muslim. Sebenarnya. Bahkan non-muslim pun, mereka ketika dalam kondisi kepikiran overthinking seperti itu, solusi mereka adalah menyibukkan diri dengan pekerjaan atau dengan belajar. Banyak di antara kita bisa temukan mereka, dimanapun mereka berada, mereka akan baca. Itu salah satu cara mereka menghadapi kehidupan mereka yang serba overthinking. Bagaimana nggak overthinking, masa depannya nggak dijamin takdir? Bisa dibayangkan bagaimana kita akan menjamin masa depan kita? Kan itu hal yang sangat menakutkan bagi kita ya masa depan. Nanti gimana kalau nikah, kemudian cerai? Gimana kalau punya anak, kemudian anaknya meninggal? Nggak punya anak serem, punya anak takut. Bukan overthinking. Kan kalau ya, istilahnya non-muslim itu kan nggak punya konsep takdir. Nah segalanya mereka takdirkan, mereka pikirkan. Itu menjadi mereka overthinking. Nah dengan itu akhirnya mereka banyak membaca. Untuk menenangkan pikiran mereka dengan solusi-solusi yang mereka baca. Itu yang digambarkan. Awalakinnal mu'min yamtazu bi imanihi wa ikhlasihi wa ihtisabihi. Sedangkan seorang mukmin berbeda daripada non-mukmin dalam hal apa? Dalam keikhlasan, dalam keimanan dengan takdir. Jadi lingkup kecemasan kita itu sebenarnya lebih ringkas, lebih dikit, lebih kecil. Kenapa? Karena ada sisi keimanan. Kemudian ada keikhlasan dan juga ada ihtisab. Kita ambil contohnya yang bikin overthinking adalah menitipkan anak ke pondok pesantren. Itu overthinkingnya lebih daripada melepaskan suami berangkat kerja ya. Betul nggak? Nggak tahu ya. Ibu-ibu yang tahu ya. Pokoknya yang segera melepas ini overthinking. Kalau tidak ada iman, gimana nanti kalau suami? Gimana nanti kalau istri ini bekerja? Kemudian di sana ada hal-hal yang demikian. Beriman, Allah yang jaga. Selesai. Tanggung jawab kita adalah ikhtiar. Berusaha memberikan protek terbaik. Berikan protek terbaik kepada istri adalah dengan ilmu. Berikan protek terbaik kepada suami adalah dengan alarm ya. Atau apa? Apple Tag ya, AirTag. Atau apapun itu ikhtiar dengan penjagaan. Masing-masing saling percaya dengan kejujuran satu sama lain. Itu ikhtiar. Lalu bagaimana nanti sisanya? Bagaimana terjadi di sana? Itu kan Allah yang ngatur. Bukan kita yang bisa ngatur. Kita mau menghindarkan apapun juga kalau madarat datang. Dan bagaimanapun kita ngepaskan di situ kalau madarat datang bukan takdirnya, ya nggak akan kena gitu. Akan meleset itu madarat. Tergantung dengan Allah yang ngatur. Minta kepada Allah, ya Allah jaga. Selesai sudah. Itu dari keimanan. Wa ikhlas. Dan keikhlasan. Kalau wal'iyadzubillah. Ada sesuatu yang tidak cocok. Akhirnya si istri atau si suami merelakan pasangannya atau anaknya. Bismillah, itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kesedihan melepaskan anak ke pondok pesantren. Sedihnya kebayang. Tapi ya, bismillah. Ikhlas lillahi ta'ala untuk Allah. Dapat pahala. Di balik kesedihan setiap hamba yang dilewati. Jangankan kesedihan yang berpisah dengan anak.
atau ada musibah yang lebih besar, kena duri aja, sakitnya kaki kena duri, itu ada pahalanya. Apalagi sedihnya ketika jauh dari anak. Bosannya di rumah ketika nggak punya anak. Ikhlas. Padahal kan bosan itu kan berpotensi memberikan stres. Ketika kita tahu ikhlas, ini bosannya saya ada pahalanya. Bosan itu ada pahalanya. Gumum, sedih, kepikiran, itu ada pahalanya semuanya. Min hammin wa min ghammin. Dari segala kesedihan, kegundahan, itu ada pahalanya. Ya berarti kan akhirnya kita nggak mempermasalahkan kesedihan itu, karena ada pahalanya. Semakin merucut lagi sebab yang membuat kita itu stres. Kemudian ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Selesai semuanya itu sudah. Ala kulli hal. Ini yang membedakan antara seorang mukmin dengan non-mukmin. Terlebih lagi ketika dia menyibukkan dengan ilmu lagi, wah semakin besar lagi manfaat yang dia bisa dapatkan. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Disebutkan di sini paling manjur daripada hati yang gundah dengan amal soleh tadi. Kenapa kok dijelaskan di sini adalah karena sebenarnya hati yang gundah itu adalah perut yang kosong. Obat perut yang kosong itu apa? Makan. Lapar dia. Selesai kelaparannya, selesai kecemasannya dari rasa lapar. Begitu pula dengan hati yang gundah. Hati yang gundah itu dalam kondisi lapar, ruh. Jangan dibawa makan. Jadi kalau stres, itu healing stres. Yang lapar rohnya, jangan dibawa makan. Ya akhirnya over kalori. Perut lapar dikasih makan, rohnya lapar kasih makan juga. Kemudian ketika timbang, perasaan makananku sedikit kok berat-berat aja ya, makannya double. Perut lapar sama perut jiwa dikasih nasi semua. Oh enggak, yang pagi tadi lontong Padang, beda. Sama aja. Nah, apa makanannya? Ketaatan. Dan ketaatan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam agama kita adalah ilmu. Nah, tadi setelah kita berbicara ilmu dari sisi mengisi waktunya, kita berbicara dari segi manfaat ilmu. Pahala itu adalah apa yang didapatkan kita dari Allah Subhanahu wa taala di catatan akhirat. Tapi kebahagiaan daripada memiliki ilmu adalah sesuatu yang Allah berikan gratis, instan. Instan. Kadang kita bisa jadi nggak tahu apa manfaat ilmunya, tapi faidah dari bahagia ilmunya itu sudah dapat. Dan itu yang Nabi SAW janjikan. Turun di majelis ilmu, salah satunya adalah Allah turunkan rahmat. Ghasyiyatuhumur rahmah. Wa hafathumul malaikah. Wa nazalat alaihimus sakinatu war rahmah. Orang yang duduk di majelis ilmu, meskipun nggak paham apa yang dia omongin kajian itu, dia mendapatkan sakinah dan rahmat, ketenangan dan kasih sayang. Malaikat menaungi. Dan Allah menyebutkan nama orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Di majelis ilmu ya. Bukan di majelis joget-joget. Yang mana itu majelis joget-joget? Insya Allah antum paham. Majelis yang dibahas di situ ilmu dalil Al-Quran dan Sunnah. Ketenangan itu turun. Nah, belum paham hadisnya. Ketenangan sudah turun. Kenapa? Karena turun di majelis ilmunya. Jadi kalau banyak pikiran, gundah gulana, stres itu bukan kurang piknik, kurang ngaji. Padat jadwal, bosan, ayolah kita jalan-jalan. Mau sebelum jalan-jalan mungkin ke taman wisata atau perumahan wisata, datang dulu ke legenda ngaji dulu. Setelah ngaji coba masih stres apa enggak? Kalau memang masih stres, memang berarti modus pengen jalan-jalan. Tapi rilis stresnya itu adalah kajian. Mau bukti? Pertanyaan, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim 10 tahun sejak Nabi hijrah ke kota Madinah. Mereka adalah kaum yang paling bahagia. Jalan-jalan kemana mereka? Kota Madinah? Ada pantainya? Oase aja nggak ada. Sumur pun sedikit. Itu pun berebut sama orang Yahudi. Makan aja susah. Mau mikir jalan-jalan. Sekalinya jalan-jalan kemana? Perang. Nggak tambah stres itu? Oh jangan kira, mereka kaum mukminin imannya kuat. Iman perang mah senang-senang aja. Oh enggak.
Allah pun berfirman, apa yang kalian sukai? Asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian cintai itu ternyata bahaya. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci ternyata itu yang baik. Itu apa yang dimaksudkan? Perang. Para sahabat itu diminta perang, mereka juga berpikir, ya perang lagi. Turunlah ayat ini. Bisa jadi yang kalian benci dalam peperangan itu adalah khairul lakum. Keamanan setelahnya, keamanan untuk anak cucu ke depannya. Karena ini faktanya mereka berangkat perang itu untuk menghalau orang-orang yang mau menyerang kota Madinah. Akhirnya mereka berangkat dengan ihtisab. Itu kalau orang imannya lemah, berangkat perang, stres. Perang loh ini, berangkat kerja aja kepikiran anaknya di rumah. Ini berangkat perang, yang berarti bisa jadi nggak pulang lagi. Ala kulli hal, tapi mereka tetap menjadi pribadi-pribadi yang paling bahagia di muka bumi. Bahagia dalam hal apa? Dalam ketaatan mereka. Ilmu tadi memberikan kebahagiaan. Dan dua hal dalam kaidah salaf yang bisa memberikan pemiliknya itu kecanduan. Harta dan ilmu. Dua-duanya itu memberikan kecanduan. Di sisi mana kita? Kalau kita nggak kecanduan ilmu, biasanya kecanduan harta. Nah, kalau kita nggak menikmati harta, jangan-jangan selama ini kita kecanduan ilmu. Kok kita stres, cari harta nggak dapat, rilis stresnya, ya, nggak dapat, berarti jangan-jangan kita itu candunya kepada ilmu. Coba belajar. Bahkan orang-orang kufar, mereka itu ada yang rela hidup miskin demi bisa beli buku. Ya, kalau nggak salah anak sempat cerita di sini Al-Jahil, pimpinan Mu'tazilah Jahiziyah, yang mana dia sesat dengan pemikirannya karena terlalu banyak otodidak. Tapi salah satu cara dia mencintai ilmu adalah dia akan ngontrak tempat-tempat percetakan buku dan semua buku ulama yang ada di situ dia baca sendirian. Dia tutup semuanya. Bahkan kalau dia sedang baca bisa lupa makan. Banyak ketika lagi baca dia diingatkan, ingat makan biar karena dia sudah mulai terkenyangkan dengan ilmu pengetahuan. Nah, apakah kita sudah ada di titik itu? Ada loh teman-teman di sekitar kita yang bahkan sudah tua tetap masih kuliah aja, sekolah aja. Gelarnya itu paling jentrek banyak. Dia nggak sedang cari gelar, dia sedang cari suasana belajarnya. Gimana pekerjaanmu? Nggak apa-apa, yang penting kuliah dulu. Ada loh orang yang seperti itu pola pikirnya. Kenapa? Karena memang ilmu itu memberikan kebahagiaan tersendiri. Apalagi kalau itu ilmu agama. Apalagi ketika mendapatkan ilmu agama itu adalah ketaatan. Double manfaatnya. Itu yang ingin ditegaskan oleh sang mu'allif rahimahullah ta'ala di sini adalah belajar atau ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu itu termasuk di antara amal soleh tadi. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Wa mimma yadfa'u bihil ham wal qalaq. Termasuk di antara sesuatu yang bisa mengusir kecemasan dalam jiwa yang membuat kita enggak bahagia adalah pertama, kita harus mengenali sebabnya. Sebabnya apa kok kita bisa stres itu? Disebutkan oleh sang mu'allif di sini yang membuat kita stres kebanyakan. Dan ini biasanya mayoritas. Yang menjadikan orang stres itu adalah mengumpulkan 3 hal di dalam otaknya. Istima'ul fikri kullih 'ala al-ihtimam bi'amalil yawmil hadir wa qit'ahan al-ihtimam fil waqtil mustaqbal wa 'anil huzni 'ala al-waqtil madhi. Yaitu menggabungkan antara apa yang dia lakukan hari ini, kecemasan yang akan datang masa depan, dan kesedihan apa yang terlewat dari masa lalu. 3 hal itu yang selalu menggabungkan menjadi stres. Besok gimana ya? Lusa gimana? Besok kalau sudah lulus gimana? Dan sebagainya. Kemudian hari ini ternyata ada tanggung jawab ini dan itu dan sebagainya. Ketika mengerjakan hari ini, kepikiran ada yang salah kemarin. Ini yang menyebabkan manusia itu banyak stresnya. Bahkan ketika hari ini, dia bisa selesai. Nggak ada masalah hari ini. Dia bisa kehilangan kenyamanan hari ini karena apa yang akan terjadi besok. Kita ambil contohnya, dan ini Anas sempat bertanya iseng kepada para mahasiswa. Ada 5 kelas yang Anda tanya, jawabannya sama semua. Enakan mana? Antara hari Sabtu atau hari Ahad? Hari Ahad kan libur nih. Enakan mana? Hari Sabtu atau hari Ahad? Kenapa hari Sabtu? Karena besok Ahad. Jadi sebenarnya kita itu tinggal di hari ini atau di hari esok? Dari situ aja udah kelihatan sebab kita stres kan? Hari Sabtu masih kerja, masih capek.
tapi kerjanya sudah bisa plong. Kenapa? Besok libur. Ada tugas nih, nggak apa-apa, kerjakan semua. Kok semangat? Ya, besok libur. Jadi dia tuh kerja hari ini, tapi sudah stresnya hilang karena besok libur. Sedangkan hari libur, hari Ahad, sudah nggak nyaman. Tidur pun sudah mau bangun, males. Tidur pagi, tahu-tahu udah siang. Udah siang. Apalagi kalau tidurnya bablas sampai asar. Udah asar, tinggal besok lagi nih. Nanti malam sudah harus siap-siap kerja besok. Hari Ahad libur, stres mikirin Senin. Hari Sabtu dia capek, enak karena mikirin besoknya Ahad. Jadi kita itu umat hari ini atau umat hari besok? Pertanyaannya, kenapa kok sampai stres mikirin hari Senin? Hari Ahad banyak waktu kosong, tapi stres kepikiran hari Senin. Malam Seninnya meninggal. Kenapa kita harus mikirin hari Senin? Kan ini malam meninggal. Kok bisa jadi malah sekarang? Nah, itu harus kita persiapkan. Berarti kan persiapan semaksimal mungkin waktu kosong ini buat ketaatan. Bisa jadi besok meninggal, nggak ketemu bos lagi gitu. Atau kayaknya besok bosnya meninggal ya. Jangan. Itu Maka perkumpulan dengan hal-hal yang demikian, itulah yang menjadikan kita itu lebih banyak stres tanpa sadar. Tetapi kan kita hidup itu harus penuh dengan perencanaan. Nah, perencanaan itu nggak akan bikin orang stres. Yang bikin stres itu adalah hasil dari perencanaan. Nah, perencanaan itu sesuatu yang boleh difikirkan. Bahkan Rasulullah SAW sudah merancang apa yang akan dilakukan ketika mau berangkat hijrah. Nggak bisa itu Rasulullah ketika hijrah SAW spontan tiba-tiba langsung ke Gua Thur 3 hari. Nah, itu semuanya dengan perencanaan. Nabi dapat wahyu di siang hari. Itu langsung datang kepada Abu Bakar, langsung ngobrol. Nanti malam kita berangkat. Itu langsung datang ke Ali. Ali, nanti malam tidur di kasurku. Itu pasti dengan perencanaan matang. Bisa dibayangkan, Nabi akan dibunuh malam itu. Dan di kasurnya, Ali bin Abi Thalib suruh pakai selimutnya Nabi. Itu kan seperti sepupu. Dan Ali bin Abi Thalib juga tidur menggantikan Nabi. Emang bisa tenang? Ini dia menggantikan peran meninggal loh ini. Nggak main-main. Tapi Rasulullah keluarnya santai, Ali bin Abi Thalib tidurnya santai. Wallahu a'lam bishawab apa yang terjadi, tapi ada beberapa riwayat yang mengisahkan bahwa Ali tidak tahu yang terjadi malam itu. Berarti kan tidur. Tahu loh Ali kalau dia tidur itu menggantikan untuk peran pengganti sebagai yang akan dibunuh. Tapi nggak tahu apa yang terjadi malam hijrah. Dia hanya tahu ketika Nabi berangkat. Setelah itu nggak tahu terjadi apa. Berarti kan tidurnya nyak. Ngeri ya mentalnya sahabat ya. Dan Nabi ketika berangkat langsung ke gua Thur yang notabene ada di wilayah selatan. Mekah itu di selatannya kota Madinah. Kalau kita lihat peta, utara itu Madinah itu di atasnya. Dan gua Thur itu di bawahnya Mekah. Berarti kan balik dulu nih ke arah Yaman dulu. Tinggal 3 hari di situ. Kemudian nggak langsung ke barat, langsung ke utara, ke barat dulu. Ke pesisir, muter, motong langsung ke timur, baru ke Madinah. Jalan itu dengan pemikiran dan strategi yang gitu. Dan Nabi hijrah nggak hanya berdua. Yang di tenda, yang di gua memang berdua. Tapi ketika hijrah, Nabi rombongan bisa sampai 4 orang, sampai 5 orang. Ada Abdullah yang membawakan kabar, update. Dan juga ada yang membawakan kambingnya Abu Bakar, digembalakan di sekitar gua. Jadi selama 3 hari, mereka makan dari makanan yang dibawa oleh Abdullah dan minum dari susu kambing yang dibawa oleh mantan budaknya Abu Bakar. Untuk menghilangkan jejak juga sekalian. Ketika berangkat ke Madinah, mereka bertiga ya, karena Abdullah tinggal di kota Mekah masih. Mantan budaknya Abu Bakar dan penunjuk jalan yang seorang masih kafir. Ini semuanya pakai strategi. Nggak apa-apa, strategi itu persiapan untuk masa depan nggak apa-apa. Berarti anak saya ini 3 tahun nih sekolah. Berarti setelah itu dia akan belajar ke sekolah ini dan itu. Berarti saya nabung 3 tahun. Karena nanti ada uang gedung di sana. Kalau nggak mau bayar uang gedung, berarti cari mana sekolahnya yang nggak pakai gedung. Sebagainya, berarti online. Atau itu kan pakai perencanaan, nggak apa-apa. Nah, yang membuat kita cemas adalah hasilnya. Anak saya SMP 3 tahun selesai, nanti SMA. Ya udah, kita persiapkan. Itu nggak akan bikin stres. Yang bikin stres adalah, nanti gimana kalau di tahun ketiga anak saya nggak naik. Nah, itu nambah masalah lagi. Wah, kelas 1 aja nilainya udah jelek nih. Gimana nanti kelas 2, kelas 3? Gimana kalau nggak naik? Gimana nggak lulus? Ternyata dapat jaminan dari gurunya.
Pak, Bu, di sekolah kita pasti semuanya lulus. Tenang langsung. Lah, dia merasa tenang dengan jaminan guru, tapi nggak tenang dengan jaminan Allah yang menjamin masa depan. Nah, kan seperti itu. Satu stres hilang kan? Karena anak saya ini pasti jelek-jeleknya nilai tetap lulus. Yang penting SPP lancar kan gitu kan. Ada sekolah yang kayak gitu? Ya kayaknya nggak ada insya Allah ya. Gimana? Atau semuanya gitu? Hilang dah cara gangguan. Sebenarnya yang kita cemaskan itu adalah hasil. Kalau kita berbicara tentang hasil, itu akhirnya stres. Karena itu bukan wilayah kita. Begitu pula membicarakan masa depan. Masa depan itu akan membuat stres. Karena itu bukan bagian kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi masa depan. Yang menjadi bagian kita adalah apa yang bisa kita lakukan hari ini. Ya perencanaan saja. Ya udah rencanakan. Selesai. Dan Masya Allah ketika anak kuliah, semester 8 menjelang lulus, anak sudah bikin plan A, plan B, plan C, plan D. Ini A kalau kuliah di Madinah S2. Ini kalau ngambil ini kalau ngambil ini kalau nikah, ini kalau ini. Anak lihat dari 6 plan, karena waktu itu anak ikut kelas tarbiyah ya. Dari 6 plan yang anak tulis, nggak ada yang terjadi semuanya. Tapi ya Masya Allah, Alhamdulillah di situ anak nggak pernah cemas dengan plan itu. Itu plan yang anak buat dari yang paling realistis, paling dekat, dan yang paling jauh, yang paling cita-cita. Yang paling tinggi ini, Masya Allah, yang paling cita-cita anak nih, paling tinggi. Allah kasih yang lebih tinggi dari itu. Dan ada yang paling dekat nih, ternyata Allah berikan yang jauh lebih dekat. Gak ada yang ngira ternyata istri saya adalah tetangga, mantan murid. Anak mikir nanti kalau cari istri jodoh ke sana kemari. Anak langsung kebayangan Nasrullah. Nasrullah itu S2 menjelang S3. Itu mencari istri sampai 5 tahun, Pak. Tahun pertama nggak tahu, 3 tahun bayangan anak. Ustadz Nasrullah aja ilmunya sakmono, nggak dapat. Ya opo aku sing lulus S1 aja belum. Ternyata dapat murid sendiri. Lebih dekat ternyata. Nah, seperti itu ikhwata. Tapi kita tetap harus merencanakan. Kemudian tentang berpikir dari masa lalu. Masa lalu itu adalah ilmu untuk kita jadikan modal hari ini. Bukan untuk kita banyak pikirkan. Jangan dilupakan masa lalu. Karena itu ilmu. Hari ini kita adalah apa yang terjadi masa lalu. Tapi jangan terlalu banyak melihat masa lalu. Sehingga akhirnya kita futur di hari ini. Kadang kita itu merasa nggak pede hari ini karena kejahatan masa lalu. Atau kita hari ini nggak pede karena pencapaian kita masa lalu yang kurang. Lah, kita hidup hari ini, bukan kemarin. Selama hari ini kita mampu, dan masa lalu kita nggak mampu, ya lupakan. Jangan terlalu banyak lihat spion. Tabrakan. Tapi ya sesekali lah kita butuh melihat spion. Itulah fungsinya kaca spion lebih kecil daripada kaca depan mobil. Biar yang dilihat itu yang lebih gede. Kalau melihat yang gede, terus spionnya dijual aja. Nah, kita butuh melihat ke belakang. Sesekali melihat ada nggak sesuatu yang akan membahayakan kita dari belakang. Tapi kalau melihat belakang, terus yang depan ini lebih bahaya kan gitu. Jadi lihat natap masa depan, masa lalunya digunakan ilmu. Ini yang dikatakan oleh sang muallif. Fal huzn anil umuril madiyah allati la yumkinu radduha wal istidrakuha. Wal hammu alladhi yahdutsu bisababil khauf min al mustaqbal. Sehingga disebutkan dalam bahasa Arab al-hammu wal hazn atau wal huzn. Huzn itu adalah kesedihan di masa lalu. Wal hammu itu adalah kecemasan masa depan. Nah, di hasyiah nggak tahu kalau di kitab antum ada nggak di footnote-nya. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa agar tidak kepikiran masa depan dan masa lalu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubal wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ini ada di pagi petang ya? Iya kan? Adhkar pagi petang ada. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Al-ham itu adalah kecemasan masa depan. Minta kepada Allah, ya Allah tinggalkan. Kalau kepikiran masa depan nggak apa-apa. Kepikirannya, hamnya jangan. Mikir nggak apa-apa, tapi kecemasannya nggak usah. Itu minta juga kepada Allah. Allah yang jamin nanti. Wal hazan, dan kesedihan masa lalu. Allah meminta kita untuk supaya terlindung dari hazan. Wal ajzi wal kasal. Wal ajz itu ketidakmampuan. Nah, biasanya yang menjadikan kita itu cemas adalah merasa tidak mampu. Atau memang beneran nggak mampu. Nah, kita minta kepada Allah
ketidakmampuan tadi, berlindung dari ketidakmampuan tadi. Sehingga Allah akan selalu mampukan kita. Yang bikin kita nggak pede kan kita ya merasa nggak bisa bermanfaat untuk sekitar kita ya. Gimana nanti anak saya kalau saya nggak bisa memberikan manfaat? Padahal selama kita masih ada, insya Allah kita akan ada manfaatnya kok. Minimal ngabisin piring lah. Pasti ada manfaatnya. Nah ini wal ajz wal kasal. Ajz itu adalah tidak ada kemampuan. Wal kasal rasa malas. Nah al kasal itu adalah masalah dalam segala permasalahan. Di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Asy-Syadzili hafizahullah taala, Mushkilatul Hayah, permasalahan kehidupan, beliau menjadikan poin pertama setelah nomor 2. Pertama adalah kebodohan dan kedua adalah al-kasal. Sebab masalah semua permasalahan dunia dimulai dari kebodohan. Dan yang kedua diikuti dengan rasa malas. Sepintar-pintarnya orang kalau malas ya nggak pinter. Sebodoh-bodohnya orang dia pengen pinter, kalau dia malas ya tetap bodoh. Dan semiskin-miskinnya orang kalau dia pengen kaya tapi malas ya tetap miskin. Sekaya-kayanya orang kalau dia malas ya dia nggak jadi kaya. Sehingga anak perusahaan, orang tua yang kaya raya, anaknya malas, ya tinggal tunggu aja waktunya. Perusahaan itu akan bangkrut. Wal'iyadzubillah. Wal jubni wal bukhl, dan rasa pengecut dan juga rasa pelit. Juben itu pengecut dalam segala ketaatan. Biasanya takut. Manjangin jenggot aja takut sama bos. Mau pamit sholat Jumat aja takut sama bos. Nah, juben ini yang dikhawatirkan. Pengecut daripada dunia. Sehingga meninggalkan ketaatan akhirat. Mau mengirimkan anak, takut nanti saya sedih nggak sama anak. Kan? Kirimkan anak untuk belajar. Lebih baik kita sedih berpisah sama anak di pondok pesantren daripada nanti masa depan kita sedih melihat anak kita bodoh. Nah, ketakutan dari hal-hal kesedihan-kesedihan tadi masuk dalam juben. Kita minta tolong dari Allah untuk dijauhkan daripada juben ini. Wal bukhl, dan juga rasa pelit. Wa dhala'id dain, terlilit hutang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang. Dijajah atau diatur atau dimanfaatkan, dikalahkan orang lah. Nah, di sini ikhwatah, kalau kita perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan hal-hal yang akan memberikan banyak masalah kepada manusia. Gham, huzan, kepikiran masa depan, kecemasan masa depan, dan kesedihan masa lalu. Kemudian ketidakmampuan, merasa tidak pede dengan ketidakmampuan. Rasa malas. Rasa malas itu juga yang banyak membuat orang cemas. Karena malas. Wal juban, penakut. Wal bukhl, rasa pelit. Wadhala'id dain, terlilit hutang. Wa ghalabatir rijal, diatur sama orang, dikuasai sama orang. Ini 8 sifat terbesar, sifat sebab tersebar orang itu kepikiran. Jadi ya solusinya ya minta doa kepada Allah dan selesaikan masalahnya. Terlilit hutang ya masalahnya bayar. Nah, salah satu solusinya, bagaimana solusi untuk orang yang terlilit hutang? Kepikiran dia, ya jangan dipikir. Hutang itu dibayar. Bukan dipikir. Akhirnya dia kepikiran gimana cara bayar hutangnya dan sebagainya. Ya dipikirin, nggak selesai-selesai. Bayar. Yang punya hutang juga, yang punya uangnya juga nggak butuh dipikirin. Butuh dibayar, uangnya balik. Selesai. Ya gimana caranya? Ya itu, kembalikan kepada Allah. Bagaimana? Semoga kita dimudahkan dalam urusan hutang. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka yang menjadi pembahasan di sini adalah kita fokus memaksimalkan apa yang menjadi jatah kita, apa yang menjadi daerah kita, apa yang menjadi wilayah kita, apa usaha ikhtiar di hari ini. Itulah kenapa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wa la ta'jiz. Wa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'u. Semangatlah apa-apa yang bermanfaat buat kita. Berarti untuk hari ini. Semangatlah melakukan sesuatu yang bermanfaat. Berarti untuk hari ini. Apa yang menjadi Allah yang berikan jatahnya untuk kita hari ini. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hari ini dan juga untuk masa depan. Karena masa depan itu tidak akan terrealisasi kecuali Allah yang mentakdirkan. Maka kita minta tolong kepada Allah. Setelah kita semangat di hari ini yang menjadi milik kita, kita minta tolong kepada Allah untuk hari ini dan hari ke depan.
Wala ta'jaz, dan jangan putus asa, jangan berlemah mental, jangan malas, karena itu yang akan merusak kita hari ini dan juga masa depan. Ini terkaitan dengan hadis yang tadi ya, yang doa tadi ya. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Kalau kamu kena sesuatu jangan ngomong seandainya aku gini dan gitu. Ini berarti apa? Larangan terlalu banyak menginterupsi masa lalu. Larangan terlalu banyak menginterupsi masa lalu. Itu sudah terjadi, nggak bisa diapa-apain. Macet, seandainya aku lewat sana. Nggak bisa kemudian tiba-tiba mobilnya lewat sana. Ya udah, macet mah macet. Apa yang bisa dilakukan sekarang? Sabar. Atau kemungkinan cari curi-curi celah. Karena sudah terjadi. Nah, kalau seandainya yang dimaksudkan lau anni fa'altu kana kada wa kada, itu adalah untuk perencanaan masa depan, ya apa-apa. Seandainya aku tadi lewat sana. Awas, besok harus ingat. Besok lewat sana, jangan lewat sini lagi. Sini macet. Sekali lagi, itu ya hanya sebatas perencanaan. Apa yang bisa kita maksimalkan juhud di hari ini. Untuk mengingat manfaat dari masa lalu. Untuk masa depan. Ternyata besok lewat sana yang macet sebelah sana. Itu berarti kan masalah takdir. Seperti itu loh sebenarnya kehidupan kita itu. Antara mencari jalan yang kosong di jalan-jalan yang macet. Kan hidup kita seperti itu juga ya. Kadang nafkah lancar, kadang nafkah berkurang, dan sebagainya. Ala kulli hal. Maka ketika kita tertimpa sesuatu di masa lalu, jangan ngomong, seandainya aku begini. Walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Semuanya sudah takdir Allah dan semuanya terjadi sesuai takdirnya. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena ucapan law itu akan membuka pintu syaitan. Itu akan membuka pintu syaitan. Kenapa? Seandainya kita bisa balik ke masa kecil. Apa yang mau dirubah? Ketika antum balik ke masa SMP, apa yang antum rubah? Misalkan seandainya nih, pertanyaan bapak-bapak, kembali ke masa pencarian jodoh. Mau dirubah nggak jodoh yang sekarang? Nggak berani jawab ya Pak ya? Misalkan mau nyari istri. Sebelum ketemu istri yang sekarang Pak ya. Mau cari siapa Pak? Fa inna law taftahu amal syaitan. Kayaknya pembahasan kita ini akan membuka hidup rumah tangga ya. Jawabannya adalah ya nggak mungkin. Karena istri yang Allah kirimkan kita hari ini adalah istri yang terbaik. Kita mau jungkir balik, istri kita yang datang. Ini kayaknya nggak tepat kalau untuk suami. Lebih tepatnya untuk istri. Istri mau jungkir balik, tetap suami juga yang lamar. Gitu. Wah, coba yang ganteng lebih ganteng dikit lah. Ya udah itu takdirnya yang terbaik. Kalau lebih baik yang pas-pasan tapi panjang umurnya ya daripada yang ganteng ternyata meninggal tahun depannya. Cepat jadi jandanya kan gitu. Kan kita nggak tahu apa yang terjadi. Bahkan dalam hal yang lebih ketaatan daripada kita berpikir bagaimana kalau seandainya aku hidup di masa itu, bagaimana kalau seandainya aku masa lalu mencari istri, apakah mencari istri yang lain dan sebagainya. Itu sesuatu yang nggak mungkin. Bahkan dalam hal yang berkaitan dengan ketaatan pun nggak boleh. Misalkan, seandainya aku hidup di masa Nabi bisa berjumpa dengan Nabi. Indah tidak? Indah kan? Cuman pertanyaannya, kalau kita hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini memang kita pinter, bisa membedakan mana Nabi Muhammad yang benar dan yang tidak. Kita bisa bahasa Arab, bisa menikmati Al-Quran bahwa itu mukjizat. Abu Jahal aja pinter. Dia bisa menikmati Al-Quran. Ketika Rasulullah membaca surat An-Najm dan sujud, Abu Jahal ikut sujud. Kenapa? Karena paham bahasa Arab. Kita ini yang baca Al-Quran kadang-kadang ngantuk karena nggak paham artinya. Ya nggak akan sama dengan Abu Jahal. Abu Jahal aja matinya kafir. Padahal dia pinter. Emang kita bisa lebih pintar daripada Abu Jahal? Ya gimana kalau kita baca sejarah bagaimana mereka masuk Islam, mereka itu terpesona dengan keajaiban Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW. Apakah kita akan terpesona dengan bacaan Nabi sedangkan Al-Quran di sisi kita nggak pernah terpesona? Apakah kita akan menikmati bacaan Nabi ketika kita mendengarkan bacaan imam-imam kita saja, kita pilih mana yang suaranya yang enak? Bukan mana yang bacaannya tartil, tapi mana yang suaranya enak. Suara yang kita cari, bukan Al-Qurannya. Ya berarti Abu Jahal aja kufur. Bisa jadi kita lebih parah. Na'udzubillah. Nah itu kan Abu Jahal karena benci aja. Hasad. Oke, kita cari orang yang mencintai Nabi. Mati-matian. Awur-awuran. Abu Talib.
mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari berusia 8 tahun sampai Nabi usia 50 tahun. Berapa tahun tuh berarti? 43 ya? Atau 53? 43 tahun. Selama 43 tahun Abu Thalib menjaga Nabi dengan segala cintanya, semua nyawanya dipertaruhkan. Bahkan ketika akhirnya 3 tahun menjelang kematiannya Abu Thalib diboikot sama kaumnya. Dia pemimpin Quraisy loh, tapi diboikot sama orang Quraisy. Kan itu lucu. Jadi pemerintah di demo itu sudah sejak lama ya. Ini permasalahan internasional. Abu Thalib di demo, diboikot, nggak boleh interaksi sama kaumnya. Dijabanin sama Abu Thalib yang tua 3 tahun. Bukan 2 tahun corona. Ini 3 tahun, nggak bisa interaksi sama sekali. Sampai akhirnya di tahun penutupan pemboikotan itu Abu Thalib meninggal dalam kondisi kesakitan karena kecapean menghadapi 3 tahun yang tanpa gizi. Sampai meninggal mencintai Nabi. Tapi meninggalnya muslim apa enggak? Enggak. Menunjukkan bahkan kita mencita-citakan masa lalu yang itu bukan wilayah kita saja nggak bisa. Kata Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu taala anhu, apa yang kita harapkan dari sesuatu untuk mengetahui sesuatu yang Allah sudah tutup dari kita? Kita kan bercita-cita untuk bisa hidup di masa itu, tapi Allah sudah cut dengan kita dilahirkan di abad ke-14, 14 Hijriah, iya. Kenapa? Karena ya Allah tahu kapasitas keilmuan kita, kapasitas iman kita. Allah tahu di kualitasnya tahun di abad ke-14. Kalau kita dilahirkan di abad kedua, bayangin cari hadis harus melakukan perjalanan 1 bulan. Kita bisa berjumpa dengan para sahabat Nabi. Tapi cari hadis itu dalam 1 bulan, cuma dapat 1 hadis. Susah itu yang datang kajian akhir pekan doang kalau nggak hujan. Ya seperti itu, Fatah. Itu sesuai kapasitasnya sudah. Nggak bisa kita melihat masa lalu kejauhan. Apalagi kalau masa lalu dari diri kita, itu sudah nggak bisa diraih. Kurang-kurangin nonton Doraemon, Pak. Laci itu pun sekarang udah ditutup gitu kan. Filmnya sudah kalah sama Upin Ipin. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, sang muallif di ujung pembahasan tentang menghadapi masa depan, sekarang dan masa lalu adalah waja'alal umur qismain. Qisman yumkinul 'abdu as-sa'i fi tahsilihi aw tahsilu ma yumkin minhu aw daf'u takhfifuhu fa hadha yaf'alu fihi al-'abdu majhudan wa yasta'inu bi ma'budihi. Yaitu sesuatu itu dijadikan 2 perkara. Perkara hal pertama yang mana hamba itu mampu untuk mendapatkannya, atau mampu menghasilkannya, mengusahakannya, atau mampu menolaknya, mampu menghindarinya, atau mampu meminimalisirnya. Meminimalisir untuk terjadi kepada mudarat tadi. Fahada yaf'alu fihi al-'abdu majhudun wa yasta'inu bi ma'budihi. Maka dalam hal ini sang hamba tadi berusaha kepada Rabb-nya, berusaha minta tolong kepada Rabb-nya untuk bisa melakukannya. Seperti usaha apa yang bisa kita lakukan dan madarat apa yang bisa kita hindari, ya itu saja yang bisa kita lakukan maksimal di situ. Wa qisman la yumkinu fihi dzalik fa hadha yatma'innu lahu al-'abdu wa yarda wa yaslam wa la raiba anna mura'ata hadzal asl sababun lis-sururi wa zawalil hammi wal gham. Adapun wilayah-wilayah yang di luar wilayah kita pasrahkan kepada Allah. Atau kalau kita rangkum dengan materi yang sudah kita sampaikan tadi, kita melakukan wilayah-wilayah usaha dan kita berlepas diri dalam urusan hasil. Hasil itu apa yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Usaha adalah milik kita, hasilnya adalah milik Allah. Ini sudah kita sampaikan pada bulan lalu. Yang kita usahakan adalah usaha agar bahagia. Adapun bahagianya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah iman. Iman itu datang dari Allah. Yang bisa kita lakukan adalah ibadahnya. Kita patengkan ibadahnya agar iman kita bisa naik. Imannya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun beramal apakah biar dapat surga? Ya enggak, biar mendapatkan rahmat Allah. Nanti Allah yang memasukkan kita ke surga. Adapun dapat enggaknya, ya nanti belakangan. Yang penting kita beramal dulu. Apa yang menjadi usaha kita? Kita minta tolong kepada Allah untuk dilancarkan. Dan apa yang sudah itu menjadi di luar kemampuan kita, yaitu berbicara tentang hasil, yaitu kita pasrahkan kepada Allah. Insya Allah selesai. Meskipun itu dalam ketenangan ya. Ya, ini kemarin sempat ngobrol sama Pak Bobby, Abu Abdillah yang di Masjid Mu'ad.
anaknya pengen ke Madinah. Nah, kayaknya putra-putra antum juga pengen ke Madinah kayaknya. Jangankan anak antum, kayaknya antum juga pengen anak antum ke Madinah ya. Biar nanti, kemana Pak? Ngunjungin anak. Wah, ke Madinah. Keren banget itu. Insya Allah. Tapi ingat, ke Madinah itu bisa sampai ke sana adalah suatu hal hasil, yang berkaitan dengan hasil. Ya, jangan jadikan masuk dalam apa strategi pembelajar. Maksudnya jangan dijadikan dalam lingkup waktu kita. Tahun 2027 kemana? Ke Madinah. Karena anak kuliah di sana. Ya, jangan dimasukkan dalam timeline hidup kita. Jangan dimasukkan langsung ke perencanaan. Yang dimasukkan perencanaan itu adalah usaha agar bisa masuk ke Madinahnya. Masalahnya masuk Madinahnya itu kan kaitannya hasil. Ya berarti ya hasil ini pasrahkan kepada Allah. Semoga lancarkan usahanya dan juga jangan terlalu membebani anak. Kamu harus belajar dapat ini dan itu biar keterima Madinah. Karena khawatirnya kalau nggak keterima, naudzubillah min dzalik. Anak punya beberapa teman yang bahkan futur sampai akhirnya masuk ke kuliah umum. Padahal penghafal Quran, mungkin lomba-lomba. Orang Bekasi lagi. Gak usah dicari ya. Mondok sampai mungkin hafalannya. Lomba-lomba pun menang. Yang lokal-lokal ya, maksudnya yang Semarang menang dan sebagainya. Pengen ke Madinah. Ternyata qadarullah wa masyafa'al gak keterima. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, futur akhirnya. Gak mau belajar lagi, akhirnya ngambil ilmu umum. Karena, dan itu curhat. Ngobrol kan. Kok milih umum, kenapa? Anak nggak mau ketika anak belajar kemudian dapat kabar teman-teman anak lulus dari Madinah. Itu sakit hati anak baca. Kok seperti itu? Isenglah ngobrol sama keluarganya. Ternyata keluarganya dari awal memotivasi anak pingin anak saya Madinah. Jadi si anak ini merasa meskipun bapaknya akhirnya ya udah anak nggak keterima Madinah. Itu kan makin sakit hati ya. Karena si anak berusaha ingin membahagiakan orang tuanya. Akhirnya dia kecewa dengan pencapaiannya. Padahal itu bukan pencapaian, itu hasil. Itu hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Pencapaian dia adalah apa yang dia hasilkan usaha dari usahanya. Ilmunya, hafalannya, mutkinnya dan sebagainya. Itu harusnya yang bisa menjadi kebanggaan orang tua. Cuman itulah kadang-kadang orang tua berekspektasi kepada anaknya jauh lebih tinggi dari hasil, melangkahi hasilnya. Wal'iyadzubillah. Dan itu akan berbahaya buat mental si anak untuk berikutnya. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Jazakumullah khairan katsira. Afwan kalau dalam penyampaian Anda ada salah. Wallahu waliyut taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mungkin ada yang mau disampaikan, monggo. Assalamualaikum. Dengan hasil yang kita lakukan tadi atau yang thinking, bagaimana dengan ayat Al-Quran di Al-Baqarah 155 terkait dengan ketakutan yang merupakan bagian daripada ujian keimanan. Maksudnya apakah takut itu bagian daripada overthinking atau memang bagian dari apa yang disebut Allah sebagai ujian daripada iman? Aywa. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Tapi rasa khauf itu, rasa takut itu ada sesuatu yang di luar kontrol. Dan juga ada ketakutan yang bisa dikontrol. Nah, ketakutan yang dikontrol yang bisa diminimalisir dalam usaha, misalnya yang ini dalam pembahasan kita yang terakhir, poin terakhir, sesuatu yang bisa kita usahakan atau kita hindari atau kita minimalisir, kita lakukan. Adapun sesuatu yang memang di luar kontrol kita pasrahkan kepada Allah. Misalkan rasa takut tentang masa depan, ya kita tinggal tutup itu. Kita bisa usahakan, tidak takut dengan masa depan dan tidak sedih masa lalu. Selesai. Kemudian kalau bisa ternyata nggak bisa hilang, bisa diminimalisir. Ya minimalisir. Misalkan kehilangan anak, itu kesedihannya bisa dibayangkan ya. Orang tua kan begitu sayang kepada anaknya. Bisa diminimalisir dengan apa? Mungkin melakukan hal-hal yang disukai anaknya. Atau mungkin bisa jadi menghilangkan hal-hal yang berkaitan dengan anaknya. Dia mungkin bajunya mungkin dihadiahkan ke orang lain. Di rumah ini dirubah menjadi suasana yang baru, tidak ada bekas-bekas dulu ada anaknya misalkan. Hal apapun yang bisa dia lakukan untuk meminimalisir. Adapun hasilnya kembali kepada Allah. Seperti baqaul khauf, apalagi ada takut-takut yang secara fitrah dia nggak bisa hilang. Seperti apa yang menimpa kaum mukminin ketika pada malam hari, besok paginya di depan matanya ada 10.000 pasukan kafir Quraisy yang siap membantai kaum muslimin.
di perang Ahzab, di perang Khandaq. Itu diceritakan oleh Hudzaifah bin Yaman pada suatu malam yang dingin, angin kencang, ya, mereka terbiasa malam hari di dalam rumah, tapi mereka harus bertahan di balik parit. Dan di depan itu ada 10.000 pasukan Abu Sufyan. Di belakang ada Bani Quraidah yang siap berkhianat. Nah, ketakutan itu adalah sesuatu yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa mereka lakukan para sahabat menghalangi ketakutan itu? Ya dengan kekuatan. Nah, mereka sudah full kekuatan di situ. Cuma dengan 3.000 pasukan yang di situ ada anak-anak dan orang tua. Satu-satunya ikhtiar mereka, ya mereka lakukan dengan menggali parit. Mereka bertahan di balik parit. Nah, sekarang ada Bani Quraidah di belakang. Apalagi sudah selesai. Maka rasa takut itu benar-benar memasuki bagian kaum muslimin di dalam hatinya. Itu yang akan diberikan pahalanya di luar kemampuan. Bahkan kondisinya adalah orang-orang munafikun mengira yahsabunal ahzab lam yadhhabu. Mereka mengira saking ketakutannya, mereka mengira orang-orang sekutu 10.000 di depan orang itu mereka belum pulang, sehingga mereka akhirnya izin. Ya Rasulullah, kita harus meninggalkan perbatasan ini. Inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah. Mereka orang-orang munafik ini minta pulang. Ya Rasulullah, kita pulang karena di belakang kota Madinah ini ada orang Bani Quraidah yang siap nyerang. Rumah kita kosong, gak ada penjagaan. Wa ma hiya bi'aurah, padahal ya enggak kosong. Kan di dalam kota Madinah itu kan ada perempuan-perempuan yang angkat senjata juga. Oh, pendekar-pendekar juga ibu ummahatnya di situ. Tapi saking mencekamnya sampai mereka mengira bahwa orang-orang sekutu itu mereka masih ada. Sampai akhirnya mereka pamit untuk pulang. Padahal iyakun illa firara. Yang mereka lakukan itu cuma ingin kabur dari pertempuran. Orang munafik itu gambarannya. Orang munafik tetap orang mukminnya tetap di samping Nabi melawan ketakutan itu. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus Hudzaifah bin Yaman untuk mata-matai apa yang terjadi di sana. Pertanyaannya, ini di sini aja ketakutan, apalagi ngirim Hudzaifah untuk masuk ke sana. Kan lebih nakutin lagi. Itu Nabi nanya, siapa yang mau berangkat ke sana untuk memata-matai? Fa innahu ma'i yaumil qiyamah. Dia akan bersamaku di hari kiamat, atau ma'il jannah. Di surga nanti bersamaku. Diam semua para sahabat. Ya kondisinya seperti itu, ketakutan. Ditanya lagi, siapa yang mau memata-matai musuh? Fa innahu ma'i fil jannah. Dia akan bersamaku di surga. Gak ada yang jawab. Ketiga ditanya lagi, akhirnya ya Hudzaifah. Disebut namanya. Ya udah disebut, gimana lagi? Nabi yang nyebut. Akhirnya berangkat dia pelan-pelan masuk ke sana. Ternyata kondisi kaumnya sudah dalam kondisi angin kencang itu, angin badai. Di sana kalau musim dingin, badai. Badai, kemah sudah bertebaran. Nah, di situ Abu Sufyan sudah mengambil kudanya. Meminta semua, ya ma'syar Quraisy, pulang semuanya. Aku pun akan pulang. Di situ kata Hudzaifah bin Yaman, kalau seandainya aku melempar panah dan membunuh Abu Sufyan di situ, bisa. Karena sangat dekat posisinya. Dan Abu Sufyan dalam kondisi tidak terjaga. Itu pasukan sudah porak-pandak. Akhirnya mereka pulang. Kata Hudzaifah bin Yaman, kalau seandainya aku nggak mengingat perintah Nabi, aku hanya disuruh mata-matai, sudah aku bunuh itu Abu Sufyan. Alhamdulillah Hudzaifah bin Yaman tetap stabil emosinya dan pulang. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam ya. Ala kulli hal, itu kondisi ketakutan yang di luar kemampuan. Nggak mungkin akhirnya bisa mengontrol ketakutan dalam seperti itu kan. Makanya seperti itu rasa takut yang akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Udah mau goes keburu siang. Atau mungkin ada di akhwat ada mic ya? Mungkin akhwat ada pertanyaan? Ibu, ada pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada ya. Alhamdulillah berarti sudah jelas. Semoga. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.